Assalamualaikum, ini aku mau cerita waktu perjalanan menuju kampung halaman ibu mertua kakak sepupu aku yang berada di Solo, Jawa Tengah. Nah, satu hari sebelum keberangkatan kita menuju ke Solo itu tiba-tiba banjir dan di rumahku itu airnya sampai 2 meter. Dan kalian tahu untuk jadwal keberangkatan untuk keesokan harinya itu sekitaran jam 6 pagi, gimana nggak pusing nggak tuh? Dan alhamdulillah lagi-lagi kita bersyukur karena jadwalnya itu di-reschedule ke jam 2 siang. Dan untungnya air banjirnya juga sedikit surut meskipun ya masih sepinggang ya. Jadi angkut kopernya itu sambil basah-basahan, jadi saya mandi dan ganti pakaiannya itu di rumah kakak sepupu aku. Karena di rumahnya itu datarannya agak lebih tinggi dibanding rumahku, jadi air banjirnya itu nggak sampai masuk rumahnya, hanya di bagian jalanan saja. Setelah drama perbanjiran yang membuat kita stres waktu keberangkatan, akhirnya atas izin Allah kita bisa sampai di pelabuhan dan bisa masuk sampai di kapal. Dan alhamdulillahnya waktu masuk di kapal aku nggak mabuk laut karena ini memang adalah perjalanan terjauh aku dan ini pertama kalinya aku naik kapal. Oke, kembali ke video. Ini aku tag videonya waktu keesokan harinya karena kita masuk kapalnya itu di jam 5 sore, jadi nggak sempat bikin video. Jadi keesokan harinya baru ngambil video. Dan tadi itu waktu antri makanan, antriannya itu panjang banget sepanjang jalan kenangan. Nah, pas di kapal aku tuh paling seneng banget naik ke dek 8 ini karena bisa lihat laut, apalagi kalau di kamar kan kadang bosan gak ada kegiatan, jadi tempat yang paling seru kalau di kapal itu naik ke dek 8 ini, bisa lihat langsung laut. Dan di sini tuh paling banyak banget orang yang nongkrong di sini, apalagi sambil melihat sunset dan senja. Dan ini tuh waktu malam harinya, waktu kapal udah mau bersandar ke pelabuhan Surabaya, jadi banyak kapal-kapal yang lewat, jadi sangat menambah keindahan laut di malam hari. Nah, di sini tuh kapalnya sudah bersandar, jadi kita angkat-angkat barang dari atas kapal, tapi di sini aku tuh lagi menjaga barang, takutnya ada yang ambil. Nah, sekarang barangnya sudah terkumpul dan ini kakak sepupu aku lagi nelpon mobil travelnya. Dan ini koper-koper kami masih harus diangkut turun ke lantai bawah, soalnya tadi itu kami berada di lantai 2 dan untungnya ini pelabuhannya tersedia lift, jadi sangat membantu. Dan ini sekarang kami berada di luar pelabuhan sambil menunggu mobil travelnya datang. Dan ternyata kata kakak sepupu aku mobil travelnya nggak bisa masuk ke pelabuhan, jadi kami harus angkat-angkat barang lagi ke mobil travel. Dan alhamdulillah akhirnya ini kami sudah berada di atas mobil travel. Jadi perjalanan dari pelabuhan Surabaya ke Sukoharjo membutuhkan 6 atau 7 jam karena memang di mobil travel itu ada juga beberapa penumpang, jadi harus diantar juga ke tempat tujuannya terlebih dahulu baru kita diantar, makanya membutuhkan waktu lama. Jadi kami sampainya itu sekitaran jam 6 pagi di kampung halaman ibu mertua kakak sepupu aku. Setelah 1 minggu kami di sini, ini ibu mertua kakak sepupu aku atau yang biasa kami sebut dengan sebutan Mae ini ngajak kami untuk jalan-jalan ke kebunnya. Di sini itu suasananya sepi karena rata-rata mereka pada pergi merantau. Tapi aku suka sih dengan suasananya karena betul-betul damai, tenang dan juga tentram. Ini jarak rumahnya Mae dari kebunnya itu dekat banget, apalagi kalau misalnya kita lewat di belakang rumahnya, tapi karena kakak sepupuku tuh ada anak bayinya dan kalau lewat di situ tuh banyak banget nyamuk. Jadi kita lewatnya itu jalan sini dan ini kita sudah sampai di kebunnya Mae. Masya Allah kebunnya itu luas banget. Jadi beliau itu tanam kacang tanah, jagung, sayur kacang panjang dan juga singkong. Dan ini sekarang kami sudah mau pulang dan terima kasih yang sudah menonton.